أكبر. Jalan sujud di sepertiga malam, hati menemukan jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang membolak-balikan hati manusia. Dialah yang menghidupkan malam dengan rahmatnya, lalu memilih siapa saja di antara hambanya untuk berdiri menghadapnya ketika kebanyakan manusia masih tertidur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda melihat seseorang yang wajahnya tampak begitu tenang? Tidak selalu tampan, tidak selalu cantik, bahkan mungkin usianya sudah lanjut. Namun setiap kali memandang wajahnya, hati terasa damai. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebaliknya ada pula yang memiliki segala kemewahan, wajahnya dirawat dengan sangat mahal, tetapi ketika dipandang justru terasa kosong, gelisah, bahkan membuat hati tidak nyaman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena faktor usia? Apakah karena keturunan? Ataukah ada rahasia lain yang tidak semua orang mengetahuinya? Dalam Islam, wajah bukan sekedar kumpulan kulit, mata, hidung, dan bibir. Wajah adalah cermin hati. Apa yang hidup di dalam hati perlahan akan terpancar keluar. Karena itulah para ulama terdahulu sangat berhati-hati menjaga amal-amal rahasia mereka, terutama ibadah malam. Banyak di antara mereka yang menangis saat tahajud, tetapi ketika pagi tiba, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan semalam. Mereka tidak mencari pujian manusia, mereka hanya ingin dipandang oleh Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis ini mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Tahajud adalah salah satu ibadah yang paling kuat membersihkan hati. Karena ketika seseorang bangun di sepertiga malam, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera, tidak ada status media sosial, tidak ada manusia yang memuji, yang ada hanyalah dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru disitulah letak keikhlasannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya kemuliaan itu lahir dari pengorbanan, bukan dari kenyamanan. Sahabatku yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak orang mengejar wajah yang bercahaya melalui berbagai cara. Ada yang membeli perawatan jutaan rupiah, ada yang mencoba berbagai produk kecantikan, ada pula yang mengejar operasi demi mendapatkan penampilan sempurna. Islam tidak melarang seseorang merawat dirinya. Namun, ada satu cahaya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disuntikkan, tidak bisa dipoles, tidak bisa dibuat oleh manusia. Cahaya itu berasal dari kedekatan seorang hamba kepada Robnya. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat yang sangat dalam. Beliau berkata, barang siapa memperbaiki rahasianya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaan lahiriah di hadapan manusia. Perhatikan kalimat ini. Yang diperbaiki terlebih dahulu bukan wajah, bukan pakaian, bukan penampilan, melainkan hubungan rahasia dengan Allah. Tahajud termasuk amal rahasia yang paling agung. Karena itulah banyak ulama mengatakan bahwa bekas tahajud tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik yang sama pada setiap orang.
Ada yang wajahnya semakin teduh, ada yang tutur katanya semakin lembut, ada yang tatapan matanya semakin penuh kasih, ada yang senyumnya membuat orang lain tenang. Semua itu merupakan pantulan dari hati yang sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terburu-buru memahami judul pembahasan hari ini. Ketika kita mengatakan ada tanda di wajah orang yang rajin tahajud, bukan berarti setiap orang yang rutin tahajud pasti memiliki wajah yang bersinar secara kasat mata atau memiliki penampilan tertentu. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari bentuk wajahnya, tetapi dari ketakwaannya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, tanda-tanda yang akan kita bahas bukanlah ukuran mutlak untuk menilai seseorang. Kita tidak boleh berkata dia wajahnya biasa saja berarti tahajudnya kurang. Atau sebaliknya, dia wajahnya bercahaya pasti wali Allah. Penilaian seperti itu tidak dibenarkan. Yang akan kita bahas adalah tanda-tanda yang sering disebut oleh para ulama sebagai buah dari hati yang hidup karena kedekatan kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik tentang seorang ulama salaf. Beliau dikenal sangat sedikit berbicara, namun setiap kali menyampaikan nasihat banyak orang menangis. Suatu hari muridnya bertanya, "Wahai guru, mengapa kata-kata Anda begitu mudah menyentuh hati?" Beliau menjawab dengan sangat singkat, "Karena aku memperbaikinya terlebih dahulu ketika tidak ada seorang pun yang melihatku." Kalimat ini sederhana tetapi maknanya sangat besar. Ternyata kekuatan seorang mukmin bukan berasal dari kepandaiannya berbicara, melainkan dari hubungan rahasianya dengan Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang terus dibersihkan dengan zikir, ibadah malam, dan taubat akan menjadi seperti cermin yang bening. Ketika cermin itu bersih, cahaya hidayah akan mudah memantul darinya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi maksiat akan tertutup oleh karat sehingga sulit menerima cahaya petunjuk. Inilah mengapa tahajud bukan sekedar menambah jumlah rakaat. Tahajud adalah proses membersihkan hati sedikit demi sedikit. Mungkin malam ini Anda hanya mampu 2 rakaat, besok mungkin 3-4 rakaat, lalu suatu hari Anda mampu menangis dalam sujud. Semua itu adalah perjalanan. Allah tidak melihat seberapa lama Anda berdiri. Allah melihat seberapa tulus hati Anda kembali kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas 7 tanda yang sering tampak pada wajah orang yang menjaga tahajud dengan istiqomah. Bukan untuk membuat kita merasa lebih suci, bukan pula untuk menghakimi orang lain, melainkan sebagai bahan muhasabah. Apakah tahajud yang selama ini kita lakukan benar-benar mulai memperbaiki hati kita? Ataukah kita masih menjadikannya sekedar rutinitas tanpa menghadirkan keikhlasan? Karena sesungguhnya perubahan terbesar dari tahajud bukan pertama kali terlihat pada wajah, melainkan pada hati. Jika hati telah berubah, maka ucapan akan berubah, sikap akan berubah, tatapan mata akan berubah, dan perlahan wajah pun akan memantulkan ketenangan yang berasal dari dalam jiwa. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang kita akan memasuki tanda-tanda yang sering terlihat pada wajah seseorang yang menjaga salat tahajud. Sekali lagi, tanda ini bukan alat untuk menilai kesolehan seseorang. Jangan sampai setelah mendengarkan pembahasan ini, kita sibuk memperhatikan wajah orang, lalu lupa memperbaiki diri hati sendiri. Jadikanlah pembahasan ini sebagai cermin untuk bermuhasabah. Apakah tahajud kita sudah membuat hati semakin lembut? Apakah ibadah malam kita sudah mengubah cara kita memperlakukan keluarga? Apakah sujud panjang kita sudah menjadikan kita lebih sabar ketika menghadapi ujian?
Karena tahajud yang benar bukan hanya membuat seseorang rajin bangun malam. Tahajud yang diterima akan meninggalkan bekas dalam kehidupan. Tanda pertama, wajahnya terlihat teduh. Tanda pertama adalah wajah yang terasa teduh ketika dipandang. Bukan berarti wajahnya harus putih halus atau tanpa kerutan. Keteduhan tidak berkaitan dengan warna kulit atau bentuk wajah. Keteduhan adalah rasa nyaman yang hadir ketika seseorang melihatnya. Ada orang yang wajahnya sederhana, tetapi saat kita berada di dekatnya, hati terasa tenang. Tatapannya tidak mengintimidasi, ekspresinya tidak menunjukkan kesombongan, kehadirannya membuat orang lain merasa diterima. Keteduhan seperti ini biasanya lahir dari hati yang terbiasa mengadu kepada Allah. Orang yang menangis di hadapan Allah pada malam hari tidak mudah merendahkan manusia pada siang hari. Ia sadar bahwa dirinya juga lemah. Ia mengerti bahwa tanpa pertolongan Allah sendiri bukanlah siapa-siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian tanda kedua, tatapannya lebih lembut. Orang yang rajin tahajud sering memiliki tatapan yang lembut. Ia tidak mudah memandang orang lain dengan kebencian. Ia tidak menikmati kesalahan orang lain. Bahkan ketika melihat seseorang terjatuh dalam dosa, hatinya lebih terdorong untuk mendoakan daripada mencela. Mengapa demikian? Karena setiap malam ia melihat kelemahannya sendiri. Ketika berdiri di hadapan Allah, ia teringat dosa-dosanya. Ketika bersujud, ia sadar betapa banyak kekurangan yang selama ini ditutupi oleh Allah. Kesadaran itulah yang membuat tatapan matanya dipenuhi kasih sayang. Ia tidak merasa lebih suci, ia justru takut apabila amalnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, senyumannya tidak dibuat-buat. Orang yang dekat dengan Allah mungkin tetap memiliki masalah. Ia mungkin sedang menghadapi kesulitan ekonomi, penyakit, konflik keluarga, atau doa yang belum terkabul. Namun di balik semua itu, ia memiliki tempat untuk pulang. Ia memiliki malam untuk menangis. Ia memiliki sujud untuk meletakkan seluruh beban. Karena itulah senyumannya tidak selalu berarti hidupnya tanpa masalah. Senyumannya adalah tanda bahwa ia percaya Allah masih bersamanya. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketentraman hati perlahan akan terlihat pada wajah, bukan karena semua urusan selesai, tetapi karena ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Tanda keempat, orang yang menjaga tahajud bukan berarti tidak pernah marah. Ia tetap manusia, namun ia belajar agar kemarahan tidak menetap terlalu lama di wajah dan hatinya. Ia berusaha memaafkan, ia belajar menahan ucapan. Ia tidak membiarkan dendam merusak dirinya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang yang terbiasa menahan kantuk demi menghadap Allah akan lebih terlatih menahan dirinya ketika emosi datang. Kemudian tanda kelima, ada bekas kesungguhan dalam wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Para ulama menjelaskan bahwa bekas sujud tidak harus dipahami sebagai tanda hitam pada dahi. Bekas sujud yang paling utama adalah kehusuan, ketundukan, ketenangan, dan akhlak yang baik. Maka jangan merasa tahajud telah sempurna hanya karena ada bekas pada dahi. Lihatlah, apakah sujud itu juga meninggalkan bekas pada perilaku? Apakah kita semakin jujur? Apakah kita semakin menjaga lisan? Apakah kita semakin menyayangi pasangan?
anak-anak, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Bekas sujud yang sebenarnya terlihat ketika seseorang bangkit dari sajadah dengan membawa akhlak yang lebih baik. Kemudian tanda keenam, wajahnya memancarkan harapan. Orang yang rajin tahajud tidak mudah berputus asa. Walaupun jawaban doa belum terlihat, ia masih percaya bahwa Allah mendengarnya. Walaupun jalan hidup terasa gelap, ia yakin Allah mampu membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Harapan itu terlihat pada wajahnya. Ia tidak menyebarkan keputusasaan. Ia tidak membuat orang lain semakin takut terhadap masa depan. Ketika berbicara, ia menguatkan. Ketika menasihati, ia tidak menghakimi. Ketika melihat orang lain terjatuh, ia berkata, bangkitlah rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang terakhir, tanda ketujuh, wajahnya membuat orang teringat kepada Allah. Inilah tanda yang sangat indah. Ada orang-orang yang ketika kita bertemu dengannya, kita menjadi malu untuk berbuat dosa. Bukan karena ia banyak berbicara, bukan pula karena ia selalu menunjukkan amalnya, namun kesederhanaan dan adabnya membuat hati kita teringat kepada Allah. Tidak sibuk mengatakan bahwa dirinya ahli tahajud, bahkan mungkin keluarganya tidak mengetahui berapa lama ia berdiri pada malam hari. Namun buah ibadah itu terlihat dari cara ia berbicara, cara ia memaafkan, dan cara ia memperlakukan orang yang lebih lemah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui 7 tanda ini, jangan bertanya apakah tanda itu sudah ada di wajahku. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah tahajudku sudah mengubah hatiku? Sebab tujuan tahajud bukan agar wajah kita dipuji manusia. Tujuan tahajud adalah agar hati kita semakin dekat kepada Allah. Jangan kecewa apabila setelah rutin tahajud hidup masih dipenuhi ujian. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati kita melalui ujian itu. Jangan berhenti tahajud hanya karena doa belum terkabul. Bisa jadi setiap rakaat yang kita lakukan sedang membangun jalan menuju jawaban yang paling indah. Dan jangan merasa gagal apabila belum mampu bangun setiap malam. Mulailah kembali walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, walaupun kita belum mampu menangis, datanglah kepada Allah dengan keadaan apa adanya. Katakan dalam sujud, ya Allah, aku datang bukan karena aku sudah baik. Aku datang karena aku ingin Engkau memperbaiki hidupku. Sahabatku yang dirahmati Allah, malam nanti ketika dunia mulai sunyi dan orang-orang telah terlelap, mungkin Allah kembali mengetuk hatimu. Mungkin tiba-tiba matamu terbuka, mungkin terbangun tanpa alasan yang jelas. Jangan langsung kembali menarik selimut. Bisa jadi itu bukan suatu kebetulan. Bisa jadi Allah sedang memberimu kesempatan untuk berbicara kepadanya. Bangunlah perlahan, ambillah air wudhu, lalu berdirilah meski hanya 2 rakaat. Ceritakan kepada Allah apa yang selama ini kamu tidak mampu. Menangislah apabila ingin menangis. Diamlah apabila tidak ada kata-kata yang mampu keluar. Sebab Allah memahami doa bahkan yang tidak sanggup diucapkan oleh lisan. Semoga Allah menjadikan wajah kita teduh karena keimanan, mata kita lembut karena takut kepadanya, dan hati kita hidup karena selalu mengingatnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima tahajud kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.